Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Fauziah. Saya dari kelas MBS 7G. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal bisnis saya dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Yang pertama, profil usaha. Profil usaha yang saya ambil yaitu nama usahanya NN Hijabwear, nama pemilik Nurul Hikmawati, alamat usahanya di Jalan Irian Jaya, RT 2 RW 2, Mergawati, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Kemudian bentuk badan usahanya itu perseorangan, bidang usahanya dalam busana muslim. Kemudian untuk jumlah SDM-nya itu ada 3. Yang pertama owner itu sendiri, kemudian ada bagian di produksi dan bagian di finishing. Untuk Instagramnya bisa dicek di @nn.hijabwear dan Shopee-nya juga sama nn.hijabwear. Kemudian hal yang melatar belakangi owner untuk membuka usaha ini yaitu karena owner itu suka banget gemar mengoleksi dress-dress untuk sehari-hari. Jadi ia berpikir untuk membuat suatu brand sendiri dengan model yang ia sukai. Kemudian ada visi dan misi. Visi dan misi dari usaha ini yaitu visinya mampu memberikan kepuasan kepada para pelanggan seiring dengan perkembangan fashion di Indonesia. Kemudian untuk misinya, yang pertama yaitu memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin untuk mempertahankan para pelanggan. Yang kedua, menawarkan produk terupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, memberikan kualitas produk dengan sebaik dan semenarik mungkin sehingga dapat menambah nilai dari para pelanggan. Selanjutnya yaitu ada analisis eksternal. Analisis eksternal ini terdiri dari 4 bab atau 4 subbab. Yang pertama itu ada analisis pelanggan. Jadi sebelum owner ini menjual produknya, beliau itu membuat analisis terhadap pelanggan terlebih dahulu. Jadi apakah cocok untuk para masyarakat, untuk para pelanggan atau enggak. Dan memang pada waktu itu owner membangun bisnisnya pada tahun 2019, di mana waktu itu mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kemudian owner juga menerapkan komunikasi interpersonal, di mana owner ini memberikan pemahaman akan produk yang akan ia jual kepada pelanggan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian jika menawarkan suatu produk, itu kan kita harus mengerti pelanggan itu membutuhkan apa. Jadi sasaran dari pemasarannya itu akan tepat sasaran. Kemudian yang kedua ada analisis kompetitor. Dari analisis kompetitor itu owner sudah cukup paham dengan persaingan di dunia fashion, karena owner sendiri itu kan dari zaman sebelum ia membuka usaha ini, dia itu suka mengoleksi dress atau baju gitu. Jadi untuk analisis kompetitor memang owner sudah melakukannya sebelum ia membuka usaha ini. Kemudian dari analisis pasarnya, untuk analisis pasar ini sangat diperlukan bagi para pebisnis. Hal ini ditujukan untuk mengetahui kebutuhan para konsumen yang akan dipenuhi oleh perusahaan. Jadi sebelum memasarkan produk, owner ini telah melihat dari berbagai segi dan telah mencari informasi tentang kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh para masyarakat. Kemudian ada analisis lingkungan. Jadi sebelum memasarkan suatu produk, kita itu perlu menganalisis, memahami lingkungan sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Komunikasi lintas budaya diperlukan dalam hal ini, karena hal ini itu sangat penting demi berjalannya suatu bisnis, karena kita harus memahami lingkungan masyarakat baik itu dari segi ekonomi atau kepercayaan. Kemudian keterkaitan dengan produk NN Hijabwear ini, di mana masyarakat sekitar beragama Islam. Jadi NN Hijabwear ini kan memproduksi busana muslim, maka pemasarannya itu sudah cukup tepat. Kemudian ada juga analisis secara internal. Perencanaan dalam suatu bisnis itu sangat penting karena hal ini akan menentukan berjalannya bisnis ke depannya. Analisis internal itu merupakan suatu analisis yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Analisis ini terperinci mulai dari sumber dayanya, kemampuan, dan lain sebagainya. Sebelum membuat brand NN Hijabwear, owner sudah memikirkan tentang produk yang akan dijual dari segi bahan, penjahit, dan model pakaian, dan yang lainnya. Jadi owner sebelumnya itu telah melakukan survei secara online terhadap brand-brand lain untuk mengetahui kain yang digunakan dalam pembuatan dress yang cocok itu seperti apa. Dan juga survei kepada tukang jahit, apakah jahitannya itu rapi, karena hal ini dapat menambah kualitas produk itu sendiri. Selain itu juga model pakaian yang dibuat oleh owner selalu mengikuti model-model yang sedang tren saat ini. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu yang pertama ada strength atau kekuatan dari usaha ini, yaitu yang pertama
pertama terjamin kualitasnya, yang kedua harga jual yang berani bersaing dan bisa custom size. Yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari usaha ini itu terbatasnya tenaga SDM, terbatasnya waktu pengerjaan, dan belum tersedianya tempat khusus untuk produksi dan offline store. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu karena banyaknya masyarakat di sini yang masih percaya atau yang masih menggunakan tukang jahit daripada beli baju yang langsung jadi di swalayan. Kemudian yang kedua karena peminatan fashion yang selalu meningkat. Yang keempat ada threats atau kendala. Kendalanya yang pertama itu persaingan dengan model barat. Yang kedua harus jeli dalam melihat perkembangan model pakaian. Lalu ada gambaran umum pasar. Gambaran umum pasar merupakan sebuah gambaran tentang bagaimana kondisi pasar yang sesungguhnya. Karena dalam pasar terdapat target yang akan menjadi calon konsumen untuk membeli produk yang dijual. Tujuannya yaitu supaya sasaran dari pemasaran tepat sesuai target yang telah ditentukan. Target pemasaran produk NN Hijabwear ini yaitu para santri yang biasa menggunakan baju sarimpitan untuk acara-acara di pesantren, para masyarakat, dan bisa untuk acara-acara yang lainnya. Kemudian walaupun dalam dunia bisnis fashion ini persaingan sudah semakin ketat, produk NN Hijabwear selalu mengedepankan kualitas produk dan kepuasan para pelanggannya sehingga hal ini dapat menjadikan NN Hijabwear tetap unggul. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasarannya itu ada produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Untuk produknya sendiri, produk NN Hijabwear itu ada dress, kemudian ada tunik, ada baju koko, ada atasan lengan panjang, dan ada dress model kaftan, dan lain sebagainya. Produk ini itu menggunakan bahan Zara crepe premium yang halus dan tidak kaku, menyerap keringat dan nyaman saat dipakai. Kemudian menggunakan full brokat mix tulle yang sangat lembut di bagian rok dengan desain yang simple, mewah, dan elegan. Kemudian dress ini juga detailnya busui friendly dengan zipper hidup bagian dada dan wudu friendly dengan kancing hidup di bagian pergelangan tangan. Untuk size-nya sendiri itu mulai dari S sampai XL dengan lingkar dada 92 sampai 110 dan dengan panjang 133 sampai 145. Serta bisa request sesuai dengan ukuran badan dari konsumen. Kemudian ada price atau harga. Untuk harganya sendiri itu mulai dari 95.000 sampai 350.000 rupiah. Untuk tempatnya ini memang NN Hijabwear belum memiliki offline store sehingga hanya bisa melihat atau memesan via online saja. Lalu ada promosi. Untuk promosinya NN Hijabwear melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga melalui marketplace Shopee. Lalu ada people. Untuk SDM di NN Hijabwear ini memang terbatas, hanya 3. Yang pertama itu owner, yang kedua dari bagian produksi, dan yang ketiga itu dari bagian finishing. Untuk prosesnya, proses mulai dari pemesanan sampai pengiriman itu NN Hijabwear biasa menerima pesanan dari WhatsApp, Instagram. Akan tetapi kalau misal untuk yang sarimpitan untuk memesan jumlah banyak itu biasanya konsumen langsung datang kepada owner untuk memperjelas desain dan ukuran-ukurannya. Lalu ada physical evidence. Physical evidence, bukti fisik pada produk NN Hijabwear itu hanya bisa dilihat melalui online karena belum ada offline store-nya. Akan tetapi produk yang diposting ini atau yang dijual di marketplace maupun media sosial ini merupakan real pitch. Jadi owner ini memotret sendiri barang yang dia jual. Akan tetapi memang kadang ada perbedaan warna karena dari efek pencahayaan. Kemudian dari kemasan produknya itu dibuat semenarik mungkin untuk kepuasan pelanggan. Lalu ada tempat produksi. Tempat produksinya itu berbeda dari alamat usahanya. Alamat usahanya di RT 2 RW 2 Mergawati, Kroya, Cilacap. Sedangkan untuk tempat produksinya itu di RT 4 RW 1 Mergawati, Kroya, Cilacap. Lalu ada proses produksinya. Proses produksinya itu yang pertama proses desain, yang kedua ada proses pemotongan, terus ada proses penjahitan dan proses finishing. Tetapi sebelum proses finishing ini juga sudah melewati QC atau quality control ya. Lalu ada komunikasi internal. Pada NN Hijabwear ini, komunikasi antara atasan dengan bawahan menjadi landasan utama dalam usaha ini karena owner hampir setiap hari mengontrol atau memberikan arahan kepada bidang produksi untuk setiap detail pengerjaannya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kesalahan dalam pengerjaan dan supaya barang itu jadi sesuai dengan kemauan konsumen. Selain itu juga komunikasi antara bawahan dengan atasan
kerap terjadi pada usaha NN Hijabwear ini, di mana terkadang bagian produksi juga memberikan ide-ide kreatif dalam bentuk model pakaian. Yang terakhir ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini sangat penting dalam berjalannya suatu bisnis karena komunikasi ini berhubungan langsung dengan pelanggan. Pada usaha NN Hijabwear, komunikasi eksternal juga sangat diperhatikan, khususnya pada pelanggan yang memesan dengan size ataupun dengan model yang berbeda. Owner harus mengerti apa kemauan konsumen supaya tidak terjadi adanya kekecewaan dari salah satu pihak. Jadi sebisa mungkin owner selalu melakukan yang terbaik untuk para pelanggannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.